Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya hamba Allah izin bertanya, Bu ya. Beredar video di TikTok yang menyebutkan sulitnya berikrar syahadat di Masjid Istiqlal. Dalam video tersebut, pengurus Istiqlal juga berkata, kalau mau masuk masjid harus sunat dulu biar gak kotor. Karena pelayanan yang kurang baik, akhirnya membuat keluarga calon mu'alaf kecewa. Menyikapi video viral tersebut, akhirnya Masjid Istiqlal meminta maaf dan melakukan upaya damai. Dan setelahnya Masjid Istiqlal memposting syarat atau SOP jika ingin berikrar syahadat di masjid. Saya lihat syaratnya cukup banyak, seperti mengumpulkan berkas-berkas dan hari Sabtu Ahad juga libur, tidak menerima orang yang mau jadi mu'alaf. Apakah tidak cukup, Bu ya, ketika menjadi mu'alaf cukup ikrar syahadat saja, tidak perlu prosedur yang serumit itu? Jika memang administrasi diperlukan untuk sertifikat, bukannya bisa menyusul ya, Bu ya? Setidaknya sambut baik dulu calon mu'alafnya. Mohon nasihatnya, Bu ya, saya kok jadi sebel sama admin atau pengurus Masjid Istiqlal. Terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya di masjid tersebut. Yakni kejadiannya seperti apa? Karena selagi kita tidak tahu yang sesungguhnya, kami tidak berkomentar, tidak membicarakan tentang kasus yang ada di masjid tersebut. Kami tidak tahu yang sesungguhnya seperti apa. Apakah betul seperti itu atau mungkin karena yang datang ada. Kadang ada orang yang menyertainya itu adalah kurang beradab, bisa jadi begitu sehingga menjadikan pengurus masjid. Suatu ketika di sebuah masjid adalah ada pengantin. Keluarganya sudah baik, ternyata ada tamu yang tidak baik. Akhirnya masjid menjadi marah kepada semuanya. Itu sah juga. Tapi tidak ngerti. Yang jelas kami tidak mengerti apa yang terjadi di masjid tersebut. Yang jelas begini. Untuk masuk Islam tidak boleh dipersulit. Hendaknya dipermudah. Menunda masuk Islam saja adalah kerugian. Khawatir dia keburu meninggal dunia, belum menjadi ahli la ilaha illallah. Maka permudah. Kalau ingin masuk, kami sampaikan kepada saudara-saudari yang non-muslim yang ingin masuk Islam, tidak usah nunggu harus pergi ke masjid besar di mana tempatnya atau di masjid besar yang ada di mana gitu, tidak perlu. Bersegeralah untuk bersyahadat, datang kepada orang muslim yang ada di kiri kanan Anda untuk menyaksikan agar kalau seandainya bersyahadat sendiri saja juga sah di hadapan Allah. Cuma di hadapan manusia tidak dianggap karena nggak ada yang tahu kalau dia bersyahadat. Nah, kalau Anda bersyahadat di depan kaum muslimin yang ada di kiri kanan Anda, dia akan berkata bahwasanya dia sudah masuk Islam, sehingga kalau meninggal dunia Anda akan dikubur dengan cara kaum muslimin. Itu dipermudah semacam itu. Ada pun masalah disaksikan itu adalah babnya nanti. Jangan menunda. Ada sebagian orang ingin masuk Islam datang pada kami. Karena bilang jangan datang kepada saya, datang kepada orang muslim di kita syahadat, baru nanti datang kepada kami pengukuhan saja. Nah, ini seharusnya begitu, dipermudah siapapun. Karena apa? Mahal masuk Islam ini. Arti apa? Kasihan sekali orang masuk Islam tertunda gara-gara kita. Lalu dicabut nyawanya oleh Allah, dia di neraka jahanam selamanya, kasihan. Baik. Kemudian juga memang harus ada ilmu ya supaya keluasan di dalam menangani permasalahan. Kalau masalah khitan tidak sepakat kok. Empat madhab harusnya lebih mudah. Kalau seandainya tidak khitan pun, khitan adalah sebuah makromah, ada sebuah dikatakan bukan sesuatu yang bukan seperti dalam madhab Syafi'i, lebih ringan. Artinya bisa saja dia masuk, baru khitannya nanti. Suruh khitan dulu baru masuk Islam ya. Kisahnya ya. Saya mohon maaf, kami tidak mengerti apa yang terjadi di masjid itu. Yang jelas, jangan suruh khitan dulu. Bahkan khitan pun belum tentu harus khitan. Misalnya dia kena darah, kena gula darah, gula dan sebagainya kalau khitan nanti. Ada madhab lain seperti madhab Imam Malik, sangat ringan urusan khitan. Biarkan tidak usah khitan, dia sudah dianggap yang beragama Islam, masuk Islam selesai. Ada pun nanti khitannya nunggu proses, nunggu waktu yang berbeda. Jadi mohon dipermudah. Memang betul penanya adalah betul yang Anda sampaikan, memang harus dipermudah. Kemudian masalah-masalah yang lain kita harus ada sedikit wawasan tentang hukum fikih agar sebuah tempat itu tanpa nyaman kalau ada orang ingin masuk Islam atau ingin datang ke masjid. Tentunya di sisi lain kami juga tidak bisa menyalahkan masjid seperti apa sih, karena masjid juga ada peraturannya. Karena adanya peraturan di sebuah masjid biasanya kadang-kadang adanya ketidakaturannya orang yang datang ke masjid, sehingga dibuat sebuah peraturan. Saya tidak ngerti
Mohon maaf, ini bukan ini masjid mana tadi Istiqlal, kami tidak ingin itu terjadi. Kami tidak ngerti apa yang terjadi sesungguhnya, hanya kami yang mengomentari bahwasanya masuk Islam harus bermudah. Urusan masalah khitan gampang semacam itu, jangan dipersulit. Seperti itu. Semoga semuanya memahami, jangan gampang memandang orang dengan pandangan buruk dan pandangan negatif, menyalahkan ini itu kebiasaan gaya menyalahkan sebelum bertanya adalah kecerobohan, kesombongan. Akan tapi kita perlu bertanya dulu keadaannya seperti apa. Makanya saya juga tidak mengerti, maka saya juga tidak mengomentari tentang masjidnya, tidak. Tapi kejadiannya di mana tempatnya hendaknya seperti ini loh, itu rambu-rambunya. Masuk Islam dipermudah. Urusan administrasi bisa nyusul ke depan. Ya. Masalah khitan pun juga tadi kami sampaikan. Jadi kan orang datang ke tempat ibadah adalah dia senang. Bahkan untuk orang non-muslim masuk masjid pun kan diperkenankan asalkan dapat izin dari kaum muslimin. Bahkan sebagian mengatakan biarpun satu muslim yang mengizinkan sudah sah kok. Nah, ya jika apalagi ya, tujuannya asalkan bukan untuk merendahkan masjid. Tujuannya pengen tahu keadaan masjid, pengen dengar kalamullah dan seterusnya, sah. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk, saling mencaci, saling mengolok, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang bermudah, hamba-hamba yang lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.